Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari yang mulia ini kita dapat sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu masjid, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Karena masjid biasanya dipakai untuk zikir kepada Allah, dan pasar biasa dipakai untuk lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebagian ulama dikiaskan pula masjid dan pasar itu pada rumah kita semua. Kalau rumah kita banyak kita pakai zikir, mengaji Al-Quran, menuntut ilmu, niscaya rumah kita adalah ahabbul biladi ilallah, rumah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila rumah kita banyak kita pakai untuk lalai kepada Allah, sholat terlupakan, ngaji juga enggak, maka itu menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dan semegah apapun rumah kita, kalau kosong dari zikrullah, kosong dari sholawat kepada baginda Muhammad, kosong daripada mengaji Al-Quran, niscaya rumah itu adalah rumah yang paling dibenci oleh Allah. Sebaliknya rumah walaupun kecil, bahkan kalaupun mungkin dia adalah gubuk, di mata manusia tidak ada harganya, tapi apabila makmur dengan zikrullah, makmur dengan sholawat kepada baginda Muhammad, makmur dengan membaca Al-Quran, makmur dengan kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka rumah itu adalah rumah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga rumah kita semua menjadi rumah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita saat ini ada di tempat yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini juga mengelompokkan kita menjadi hamba yang mulia di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa sesungguhnya kita ini adalah umat yang telah dipilih oleh Allah menjadi umat yang paling mulia di antara segenap umat-umat yang pernah Allah ciptakan sebelum kita umat Nabi Muhammad. Tiada lain, ini semua adalah atas keberkahan beliau Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam Al-Quran
ketika Allah belum mengutus Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, Allah memanggil kita bukan dengan sebutan sebaik-baiknya umat. Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Saya langsung terjemahkan akhir ayat tersebut, bahwa Allah memberi gelar kepada kita wa in kanu min qablu, walaupun mereka sebelum diutusnya Rasulullah adalah umat yang dhalalum mubin, sesat dan jelas kesesatannya. Akan tetapi setelah Rasulullah diutus di tengah-tengah kita, mengajarkan kepada kita syariat Allah, mengajarkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Niscaya Allah tidak lagi menggelari kita dengan gelar dhalalum mubin, tapi Allah berfirman dalam ayat yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang pernah Allah ciptakan. Maka tiada lain sebutan khairun nas atau khairu ummah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah keberkahan dari hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebaik-baiknya umat, dan kita insyaallah kelak akan bisa membanggakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis yang singkat ini, saya ingin sedikit untuk mengungkap tentang kebesaran dan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memuji beliau dalam Al-Qur'an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengungkap tentang keutamaan yang Allah berikan kepada beliau dalam hadis-hadisnya. Maka bisa dibagi menjadi dua, bahwa sesungguhnya keutamaan yang ada pada Nabi Muhammad SAW ini ada dua hal. Yang satu berkaitan dengan kedudukan beliau di sisi Allah, dan yang kedua adalah berkaitan dengan zat beliau Nabi Muhammad SAW. Yang ingin saya bahas pertama adalah keutamaan kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah beliau Nabi Muhammad di mata Allah Subhanahu wa taala? Di mana disebutkan dalam suatu riwayat hadis yang sahih, suatu saat para sahabat ini duduk saling membanggakan para nabi. Sahabat berkata, memang paling top adalah Nabi Adam, karena Allah langsung menciptakan sendiri, lain daripada yang lain. Kalau yang lain lewat bapak ataupun ibu, lewat bapak ibu baru keluar anak, atau paling tidak lewat ibu seperti Nabi Isa. Tapi kalau Nabi Adam nggak pakai bapak ibu, langsung Allah sendiri yang menciptakan. Sungguh hebat Nabi Adam. Kemudian satu lagi berkata, kau nggak tahu, alam yattakhidillah Ibrahim khalilan. Bukankah kau nggak mendengar dari Nabi Muhammad bahwa Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi Khalilullah. Khalil itu artinya teman dekat, akrab dengan Allah. Itulah gelar Nabi Ibrahim. Mana ada yang bisa mengalahkan Ibrahim. Satu lagi mengatakan, apa kalian gak mendengar bahwa Nabi Musa alaihi salam mau dapat kedudukan yang tinggi dengan sebutan Kalimullah. Langsung kapan ingin berbincang-bincang dengan Allah, bisa. Itu kedudukan yang tinggi yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Satu lagi mengatakan, kau nggak mendengar pula apa yang diungkap tentang keutamaan Nabi Isa yang disebut dengan sebutan Ruhullah, bisa menghidupkan orang yang telah mati. Itulah Nabi Isa. Satu sama lain ini sahabat saling mengungkap keutamaan para nabi.
Nabi Muhammad dengar apa yang disampaikan para sahabat. Kemudian Rasulullah keluar. Maka sahabat ketika itu memandang kedatangan Nabi Muhammad dan Rasul langsung duduk dan berkata, "Wahai sahabatku, memang benar keutamaan Nabi Adam, Allah sendiri yang langsung menciptakannya. Dan memang benar Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai Khalilullah. Dan memang benar Nabi Musa oleh Allah digelari dengan sebutan Kalimullah. Dan memang tepat kau katakan bahwa sesungguhnya Nabi Isa adalah Ruhullah. Tapi ingat, ala wa ana habibullahi wala fakhr. Tapi ketahuilah bahwa aku ini adalah kekasih Allah dan aku pun gak sombong, wahai sahabatku. Wahai para sahabatku, apabila kau telah menyebutkan tentang keutamaan para nabi dan rasul, ingatlah bahwa nanti kelak di hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan oleh Allah, panji ke bendera hamd segala pujian ada pada genggamanku, wahai sahabatku. Ala, ketahuilah, sesungguhnya liwa'ul hamdi biyadi. Panji bendera pujian ada di tanganku. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yauma idzin. Di hari tersebut, Nabi Adam dan segenap para nabi dan rasul ada di belakang benderaku ketika itu, kata Rasulullah SAW. Dan ketahuilah bahwa pintu surga Allah tidak akan pernah dibuka oleh Allah kecuali setelah Nabi Muhammad beserta umatnya memasuki pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat ketika itu pun bangga menjadi umat baginda Muhammad SAW. Beliaulah sang pemilik kedudukan yang paling tinggi di antara para nabi dan rasul dan segenap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi umat beliau baginda Muhammad SAW. Maka ini suatu kebanggaan para hadirin. Karena tingginya kedudukan beliau di sisi Allah, kita pun diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kedudukan yang cukup tinggi. Hingga diriwayatkan jangan lagi umat terdahulu. Bahkan diriwayatkan Nabi Musa pun menginginkan untuk bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu hadis ini bukanlah hadis yang sahih, akan tetapi hadis yang lemah dan bisa dipakai untuk mengungkap keutamaan amal. Di mana disebutkan bahwa kelak nanti malaikat berkata, ajaban kaifal ajab, oh heran, sungguh heran, lil umamis sabiqah, untuk umat-umat terdahulu, mimman naja kaifan naja li kathratil ahwal. Kok ya ada yang bisa selamat umat dahulu itu kelak nanti di hari kiamat, hari yang genting, hari yang menakutkan. Kalau ada yang bisa selamat, malaikat heran. Ini malaikat heran. Terus terang aja kalau ada nabi atau ada umat dari nabi-nabi terdahulu bisa selamat, itu saya heran. Karena saya tahu hari itu sangat menakutkan. Bisa lolos itu hebat. Kata malaikat Jibril. Tapi kata malaikat, wa ajaban kaifal ajab. Dan yang justru saya lebih heran lagi. Li ummati Ahmad, untuk umat Nabi Muhammad SAW, mimman halak kaifah halak. Kok ya ada umat Nabi Muhammad SAW itu bisa binasa? Kok celaka di hari tersebut? Walaqad hazu ni'matal udma wa izzatal kubra. Padahal mereka sudah diberi keutamaan yang besar, keagungan yang cukup besar, yaitu dengan dijadikannya mereka umat Nabi Muhammad SAW. Malaikat lebih heran lagi, kalau kita ini umat Nabi Muhammad celaka hari tersebut. Bukankah kita ini sudah punya Nabi Muhammad SAW yang mengajak kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Rahmat bagi alam semesta untuk kita umat beliau baginda Muhammad SAW. Maka dikatakan, maka tidaklah seseorang dari umat Nabi Muhammad SAW yang kelak akan celaka kecuali mereka orang-orang yang jauh dari Rasulullah dalam kehidupannya di dunia, jauh dari syariat Rasulullah, jauh dari sunnah Nabi Muhammad, jauh daripada mengidolakan Rasulullah, jauh daripada mencintai Rasulullah,
jauh daripada bahkan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh bangga kita menjadi umat beliau Rasulullah. Semoga Rasulullah juga bangga punya umat seperti kita. Kalau kita bangga saja dengan Rasulullah, tapi yang kita khawatirkan, apakah Rasulullah bangga dengan kita? Kalau apabila dalam hadis dikatakan, fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Rasul bersabda bahwa sesungguhnya nanti di hari kiamat kalian ini sudah aku persiapkan untuk aku banggakan di hadapan para nabi di hari kiamat. Maka pertanyaannya, apa yang bisa dibanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan amal-amal ibadah kita para hadirin? Apakah Rasulullah akan membanggakan kita yang membiarkan anak kita subuh nggak bangun? Apakah Rasulullah akan membanggakan kita dengan jelas-jelasan kadang kita meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, atau melanggar perintah Allah yang lainnya? Apakah Rasulullah akan membanggakan kita yang kita biarkan anak putri kita, istri kita membuka auratnya, melakukan tabarruj al-jahiliyah, yaitu melakukan pergaulan bebas dan lain-lainnya, na'udzubillah. Apa hal ini yang akan dibanggakan Nabi? Atau justru sebaliknya hadirin, apa enggak justru kita kelak nanti yang bisa jadi penyebab untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk golongan yang mengecewakan Rasulullah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang kelak bisa membahagiakan, membanggakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Jadi Rasulullah itu, coba lihat, rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ini sahabat bingung. Mana ada orang dimasukin surga enggak mau? Ini kan enggak masuk akal. Faman aba ya Rasulullah, faman ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan? Dikatakan oleh Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku kelak masuk surga bersamaku. Wa man asani faqad aba, tapi yang maksiat kepadaku enggan diajak masuk surga. Hadirin, coba kita merenung sedikit sabda Nabi ini. Semua umatku masuk surga. Jadi mayoritas umat Nabi ini masuk surga, hadirin. Jadi jangan gampang-gampangnya menjerumuskan saudara kita ke neraka. Orang Rasulullah udah mati-matian supaya masukkan kita surga. Kok ini kadang-kadang ada golongan yang suka menjerumuskan saudaranya ke neraka. Menuduh saudaranya penghuni neraka. Apa mereka ini maklaran sama malaikat Malik? Kalau masukin neraka dapat 2,5%. Kok seneng banget? Nabi Muhammad mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Yang taat masuk surga. Coba lihat yang kedua. Wa man asani, yang maksiat kepadaku. Mestinya kalimatnya gini, yang taat masuk surga, yang enggak taat masuk. Nabi enggak mau nyebut neraka, hadirin. Berat untuk menyebut neraka untuk umatnya, ini berat. Man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani, yang taat masuk surga. Yang maksiat diajak masuk surga enggak mau. Enggak mau Rasulullah menyebut masuk neraka, enggak. Yang enggak taat, kenapa ya? Mau diajak masuk surga kok enggak mau. Dia enggan masuk surga bersamaku, kata Rasulullah. Ya Allah, memang tepat kalau Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang utusan Allah dari diri kalian, yaitu manusia, bukan jin maupun malaikat. Azizun alaihi ma'anittum, yang berat atas penderitaan yang terjadi pada umatnya. Nabi Muhammad itu pernah ditawarin sama Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dalam Al-Quran surat Ad-Duha. Setelah Rasulullah itu lama diberhentiin wahyu,
Kemudian orang-orang kafir mencemooh, tuh kau udah lupa Tuhanmu. Akan tetapi Allah langsung menjawab sangkaan atau caci atau orang-orang kafir. Kemudian Allah menggembirakan hati Nabi-Nya Muhammad dengan berkata, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Muhammad, minta apa yang ingin kau pinta sampai kau rela, sampai kau puas. Coba lihat, kira-kira apa permintaan Nabi Muhammad? Dalam kitab tafsir disebutkan, ketika Rasul ditawarkan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Rasul menjawab, idzan la ardo ahadan min ummati finnar. Kalau kau ingin memuaskanku ya Allah, aku enggak puas apabila aku melihat seorang daripada umatku masuk ke neraka ya Allah. Selamatkan mereka selama ada la ilaha illallah dalam hatinya. Ini Nabi kita Muhammad, Raufur Rahim, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi memang aneh, Rasul sudah memberikan kepada kita kemudahan banyak. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Ini sampai yang namanya sahabat bingung, kok ya ada enggan masuk surga, itu kan aneh para hadirin. Padahal di surga ini kan semuanya ada. Al-Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirahnya menceritakan tentang Awsaful Jannah, sifat-sifat surga. Ini kalau kita baca, ya Allah, nikmatnya surga itu udah nggak kebayang. Tapi kita cuma diberikan sepercik sedikit, bayangin dikitnya aja seperti itu. Gimana aslinya? Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbin bashar. Mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, terlintas di hati pun nggak pernah, itulah surga. Surga itu indah para hadirin, mau apapun ada. Tapi kata ulama, ada hal yang nggak ada di surga. Yang pertama, di surga nggak ada WC umum. Karena diriwayatkan manusia di surga nggak ada seperti di dunia. Buang air kecil, buang air besar nggak ada. Jadi orang kalau udah masuk surga, dia kalau makan keluarnya melalui keringat. Dan keringat itu jadi baunya seperti mesik, bau minyak wangi. Udah nggak usah beli minyak wangi di sana. Keringat kita udah bau minyak wangi. Jadi ntar kalau masuk surga, tolong jangan cari WC umum. Karena nggak ada WC umum di surga. Yang kedua, nggak ada orang tua. Karena usia manusia di surga itu 33 tahun berhenti. Sebagaimana diriwayatkan bahwa usia penghuni surga 33 tahun. Itu memang paling itu sempurnanya orang. Kalau perempuan cantik-cantiknya 33. Kalau laki-laki biasanya ganteng-gantengnya 33. Ini surga manusia umurnya tetap di 33 tahun. Nggak bisa nambah. 1 miliar tahun pun tetap 33 tahun. Makanya Rasulullah pernah godain seorang wanita tua yang kemudian ingin masuk surga. Kata Rasulullah, kau mau masuk surga? Iya, maaf, di surga nggak ada orang tua. Nangis, loh lah terus aku nggak bisa masuk surga ya Rasulullah. Senyum Rasulullah, kau masuk surga kembali ke usia 33 dan tetap di umur tersebut sampai yang waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada orang tua di surga. Lain kalau di dunia, mau kayanya kayak apapun, mau selebritis kayak apapun, kalau usia nambah, ya semakin berkurang. Secantik apapun, kalau udah masuk umur 50 tahun, rambut juga gantian. Yang hitam pergi, yang putih datang. Gigi mulai undur diri satu-satu. Ya, kulit udah mulai melorot semuanya. Secantik apapun, sekaya apapun, akan ada saatnya kita seperti itu. Itu di dunia. Tapi di akhirat nggak ada di surga. Dan terakhir para hadirin, di surga tidak ada api. Di surga nggak ada api. Jadi apapun yang kita minta di surga semua siap. Tapi kalau yang namanya api di surga nggak ada. Sebagaimana disebutkan dalam kitab. Makanya pernah ada satu orang itu mimpi masuk surga. Kemudian ketika mimpi masuk surga, ditanyain malaikat, minta apa? Makan apa? Dijawab saya, iya, minta nasi rawon. Dia langsung minta, baru selesai ngomong, nasi rawon panas-panas langsung di hadapannya. Dia makan. Kemudian ditanya lagi, minta apa? Dijawab saya, iya, saya minta minum jus jeruk. Baru selesai, langsung jus jeruk depannya. Yang terakhir para hadirin, 4 sehat 5 sempurna. Ditanya,
Selanjutnya apa? Saya minta Cisamsu. Sebab kalau habis makan nggak ngerokok ini, ya Allah, setengah mati orang Indonesia ini. Kemudian kata malaikat, siap, Cisamsu langsung turun. Tes. Kemudian mana apinya? Maaf, di surga nggak ada api. Terus nyalainnya gimana? Ya udah, izin aja sama malaikat Ridwan yang jaga surga, keluar sebentar ke neraka. Izin sama malaikat Malik. Kemudian minta api dikit aja, ntar masuk lagi atau ntar silahkan nanti ngerokok. Oke udah kalau gitu caranya, maaf. Ini orang ya kalau udah ahli merokok, ahli hisab ini repot. Apapun dia akan perbuat, walaupun harga $20 rokok ya dibeli. Kemudian dia berangkat, izin dari malaikat Ridwan menuju ke malaikat Malik. Diketok pintunya malaikat Malik dengan geram dan seram mukanya. Mau apa? Maaf, minta apinya Pak. Kata malaikat, ini orang enak-enak di surga kok kepingin melihat neraka. Dibuka itu pintu neraka, subhanallah, belum minta api, udah nyala duluan itu api. Rokoknya langsung nyala. Ketika dia lihat neraka dengan seperti itu menakutkannya, katanya, malaikat Malik tutup cepet menakutkan. Ya udah enak-enak di surga ngapain kesini? Enggak, cuma mau nyalain aja sebentar. Kemudian setelah menyalakan rokok, wah nikmat, mau balik ke surga. Ketika balik di surga, dibukain pintu malaikat Ridwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mengapain? Mau kembali ke surga. Maaf, no smoking. Surga nggak boleh ada. Bingung, mau masuk neraka nggak berani, di surga ditolak. Akhirnya kelantungan. Mau kemana? Gara-gara yang namanya rokok, dia di surga nggak masuk, neraka juga nggak diterima, bingung, dan akhirnya saking bingungnya bangun dia dari tidurnya. Ketika bangun tidur, dia langsung taubat dari merokok, para hadirin. Dan semoga yang mendengarkan cerita ini pun taubat dari merokok, hadirin. Saya pernah ceramah seperti ini, ada bapak-bapak di belakang yang terjawabnya. Jadi Beb, di surga nggak ada rokok. Iya, kalau gitu di dunia dipuas-puasin dulu aja Beb. Memang orang kalau udah mau merokok, dalilnya ada aja ketemu. Ya. Itulah surga yang disediakan oleh Allah untuk kita umat baginda Muhammad SAW. Coba hadirin, begitu Rasul SAW menginginkan kita semua ini masuk surga. Adzan ya. Adzan jam berapa? Jam 9. Jam 8. Adzan maghrib apa isya ini? Kalau di Malang isya ini. Ya. Ya, silahkan yang mau adzan diteruskan dahulu. Could you please keep your voice down? Abi persilahkan Habib. Bismillah. Bismillah. Kita lanjutkan majelis taklim yang tadi kita sempat potong karena sama-sama menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita dan jamaah yang kita lakukan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, begitu besar keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang diantaranya adalah dipilihnya kita sebagai umat baginda Muhammad SAW, Nabi yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari pertemuan yang telah lalu, yang
kita mengambil kesimpulan begitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Adapun yang kedua, kemuliaan Nabi Muhammad SAW di zat ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka ulama membagi menjadi dua, di mana keutamaan Rasulullah itu khuluqan wa khalqa, dari paras indahnya beliau sampai pada akhlak mulia beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang kemuliaan akhlak beliau Nabi Muhammad, enggak usah kita yang memuji, tapi yang menciptakan sendiri memuji Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sang pemilik akhlak yang mulia. Wa innaka, dalam bahasa Arab kalimat innaka ini adalah sebagai takkid untuk menekan pembicaraan yang akan dikatakan oleh Allah. La'ala, ala ini dalam nahwu disebut dengan harful isti'la. Sesungguhnya engkau adalah Nabi Muhammad sang pemilik, bahkan di atas pemilik akhlak yang mulia. Akhlak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba kalau yang di belakang bisa dihentikan bicaranya lebih baik agar saya bisa konsentrasi. Ibu-ibu mungkin anaknya yang rame bisa didiamkan. Anggap aja nonton film India. Biasanya kalau nonton film India kan Masya Allah khusyuk dan hudur hatinya. Anak gak boleh rame, tapi kok ngaji dibiarin rame. Apa rahmat itu tuh ngajian apa di film India para hadirin? Apalagi kalau lihat sinetron. Tapi alhamdulillah di Australia nggak ada sinetron, kecuali pakai parabola ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang akhlak beliau Nabi Muhammad, Allah sendiri yang menciptakan memuji. Maka nggak memuji cukup menjadi kebanggaan untuk beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama jenderal udah memuji, prajurit memuji itu nggak ada gunanya. Hanya mengungkapkan keutamaanlah gunanya. Maka Allah yang memuji akhlak beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nggak mulia akhlak beliau para hadirin? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sang pemilik akhlak yang mulia. Ulama berkata bahwa Nabi itu barometer kemuliaan akhlak. Jadi kita itu kalau mau tahu orang baik atau tidak, maka kita lihat mirip Rasulullah apa enggak. Kalau dia mirip Nabi Muhammad berarti mulia. Sifat tawadhu itu baik karena itu sifat Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad baik karena tawadhu, hadirin. Sifat dermawan itu baik karena itu sifat Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad mulia karena dermawan. Itulah yang dikatakan oleh ulama, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidaklah ada perilaku yang baik kecuali perilaku itulah yang mengambil dari akhlak mulia beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukup kita ambil beberapa misal dari keluhuran akhlak beliau Rasulullah. Rendah hati beliau, sayang dan rahmat beliau kepada umatnya. Saya ingin memberikan dua misal. Yang pertama adalah peristiwa dengan Ukasyah. Rasulullah walaupun sebagai pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin segenap umat Islam, suatu saat beliau bertanya kepada segenap para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku,
Ada enggak yang pernah aku caci atau pernah aku lukai hatinya atau aku pernah sakiti? Kalau ada, silahkan dibalas, saya rela. Maka sahabat semuanya berkata, ya Rasulullah, kalau mencari kesalahanmu enggak bakalan dapat ya Rasulullah. Jasamu begitu besar kepada kami. Allah dalam Al-Quran pun mengungkapkan, kita ini semua sudah ada di ujung syafa jurufinhar, di ujung tebing neraka. Kalau nggak diselamatin Nabi Muhammad, udah masuk neraka semua. Kok ya masih tanya Rasulullah, kalau ada yang pernah aku lukai, aku sakitin hatinya, mau balas silahkan. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, udah jangan tanya begitu ya Rasulullah, nggak ada yang pernah kau sakiti. Yang ada selalu kau puji, yang selalu kau kasihi adalah kita sahabatmu. Enggak taunya ada satu orang mereka namanya Ukasyah. Ukasyah itu nekat ngomong, aku pernah kau sakiti ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, ya udah, kalau kau pernah aku sakiti sebutkan kapan dan apa yang aku lakukan kepadamu dan saat ini balaslah aku. Ini sahabat pada gregetan hadirin. Kok ya beraninya Ukasyah ngomong gitu sama Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, udah maju, apa yang pernah aku lakukan kepadamu? Rasulullah, ingat enggak? Dulu waktu mau perang, ketika engkau meluruskan barisan, kau membawa penjalin, rotan. Kemudian ketika aku di barisan itu enggak lurus, kau luruskan. Kemudian kau pukul punggungku dengan rotan sedikit. Iya, aku kesakitan ya Rasulullah. Sekarang aku mau balas. Sahabat teriak, Sayyidina Umar udah pegang pedang. Ini kurang ajar Ukasyah ini. Udah ya Rasulullah, berurusan sama aku aja ya Rasulullah. Udah diem, kata Rasulullah. Saat ini siapa yang ingin membalas kepadaku, balas. Dan yang lain gak usah ikut campur urusan aku dengan orang yang terlibat. Kemudian Ukasyah berkata, ya udah Ukasyah maju. Ukasyah maju, ya Allah sahabat gak berani lihat. Ini yang namanya Ukasyah mau mukul Rasulullah, mau balas Rasulullah. Kemudian ketika mendekat kata Ukasyah apa? Ya Rasulullah, ketika kau pukul aku di medan perang, aku dalam keadaan gak pakai baju. Sekarang kalau aku pukul kau pakai baju kan gak sama pukulannya. Saya mohon untuk punggungnya dibuka ya Rasulullah. Biar saya pukul langsung. Kemudian kata Rasulullah, baik wahai Ukasyah, coba lihat para hadirin, ada nggak sih pemimpin yang seperti ini? Berkata kepada rakyatnya yang pernah aku sakiti, aku lukai, ini saatnya untuk membalas. Nggak ada. Ini Nabi Muhammad SAW, pemimpin para nabi dan rasul. Jenderalnya para nabi dan rasul. Pemimpin umat manusia di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Dengan rendah hatinya menawarkan yang mau balas-balas. Inilah tawadhu, rendah hati. Gak pernah rasa dirinya lebih walaupun beliau kita tahu di atas semua para makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika itu oleh Rasulullah buka hadirin baju beliau hingga tertampak atau terlihat punggung beliau. Dalam sejarah disebutkan ketika dibuka punggung beliau itu gemerlap cahaya keputihan kulit dan punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu Ukasyah melambaikan rotannya ataupun penjalin tadi seakan-akan mau memukul. Ini sahabat udah nggak ada yang berani lihat, menutup mata semua hadirin. Ukasyah ketika itu mau memukul, ketika diangkat nggak taunya dilempar rotan tersebut dan dipeluk punggung Rasulullah. Dicium langsung. Kemudian Ukasyah, kenapa kau lakukan hal tersebut? Ya Rasulullah, aku sadar, aku merasa saat ini kau berkata seperti itu seakan-akan kau akan meninggalkan kami atau ingin meninggal dunia. Maka aku punya keinginan dan cita-cita, kulitku bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW senyum dan melihat bagaimana sahabatnya begitu cinta dengan Nabi Muhammad. Maka Rasul mengatakan, wahai Ukasyah, kulitmu yang menyentuh kulitku tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah luhurnya akhlak beliau baginda Muhammad SAW. Selalu beliau Rasul SAW gak pernah merasa lebih dari yang lain. Yang kedua para hadirin,
Dalam suatu riwayat, dalam kitab sirah disebutkan, Rasulullah pernah suatu saat melihat seorang budak. Kita tahu budak itu nggak ada nilainya, bisa diperjualbelikan, nggak ada harganya zaman tersebut. Ada budak yang lagi diperintahkan oleh tuannya pergi ke pasar untuk belanja. Sampai di pasar, dia tinguk, toleh, seakan-akan dia kebingungan. Kemudian didekati oleh Rasulullah, ditanya, budak ngapain? Kok seperti orang kebingungan? Ini budak kurang kenal Rasulullah. Kemudian berkata, Pak, maaf, saya diperintahkan tuan saya untuk belanja, tapi uangnya nggak tahu hilang kemana. Saya mau pulang takut dimarahin, mau belanja nggak ada duit. Makanya saya bingung. Kemudian kata Rasulullah, duitnya berapa dari majikanmu? 4 dinar. 4 dinar, 4 dinar. Kemudian Rasulullah ketika itu membuka bajunya, kemudian diambil duit yang ada di bajunya pas 4 dinar. Tahu nggak hadirin, kira-kira berapa yang dibagi oleh Rasulullah? Separuhnya, kalau udah separuhnya udah Masya Allah. Kita kelihatan saudara kita dalam keadaan kebingungan, kita punya duit, kita paruan, udah Masya Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad, apa yang dilakukan? Semua uangnya diberikan. Sahabat beliau, ya Rasulullah, lah kau nggak belanja untuk anak istrimu? Karena Rasulullah mengatakan, Muhammad wa alu Muhammad, Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, hari ini puasa. Yang penting orang ini selamat, nggak dimarahin tuannya. Coba lihat, begitu Rasulullah harisun alaikum, berupaya untuk memberi syafaat, menolong umatnya ini di dunia maupun nanti di akhirat para hadirin. Ketika manusia nanti datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam berkata, nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi. Aduh, diriku dulu, cari yang lain, jangan aku. Kemudian datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa, semua berkata, nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi. Semuanya angkat tangan, udah gak ada yang berani memberi pertolongan. Tapi ketika kita kebingungan nanti saat itu, wahai para hadirin, Rasulullah menawarkan kepada kita, gak usah kita datang. Beliau berkata, analaha, aku yang akan memberi syafaat, aku yang akan memberi syafaat. Kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada Allah, sujud dan memuji Allah dengan pujian yang belum pernah dikatakan oleh makhluk Allah manapun. Sampai saat itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, wa qul yusma' li qaulika, washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakan apa yang ingin kau katakan, kau didengar, dan berilah syafaat siapa yang ingin kau beri syafaat. Saat itulah Rasul SAW menunjukkan kebesarannya di hadapan semua manusia ketika memberi syafaat umat beliau. Karena Rasulullah itu berat lihat umatnya masuk ke neraka, lihat umatnya terperosok dalam jurang kenistaan. Itu nanti di akhirat, di dunia pun juga seperti itu. Seperti ada sih enggak Nabi yang sampai berkata, la yushaku ahadukum min syaukatin illa wa ana ajidu alamaha. Nabi berkata, Allah para hadirin, kita aja enggak ngomong gitu sama anak kita. Ibu-ibu juga ngomong gitu sama suami dan anaknya. Tidaklah seorang di antara kalian yang tertusuk duri, kecuali aku merasakan pedihnya, kata Rasulullah. Berat penderitaan umatnya ini, berat buat Nabi Muhammad. Azizun alaihi ma'anittum. Kemudian Rasulullah melihat budak tersebut. Ini budak hadirin gak ada maslahat apapun Nabi Muhammad menolongnya. Nah kalau kita mungkin menolong saudara kita masih ada tendensi macam-macam. Oh ntar aku tolong di Australia, ntar di Indonesia juga dia nolong saya. Ada macam-macam keinginan. Tapi Nabi Muhammad apa yang diingini dari budak? Gak punya apa-apa ini budak. Ditolong oleh Rasulullah. Kemudian kata Nabi, udah ambil 4 dinar belanja. Yang penting kamu gak dimarahin tuan kamu. Belanja. Habis belanja, ya gak pulang itu budak. Berhenti lagi kayak orang kebingungan. Itu Rasulullah memperhatiin. Kemudian datangi lagi. Budak, apalagi kan udah belanja. Dikatakan, iya Pak, sekarang ada masalah yang kedua. Apa? Terlambat. Ini kalau saya pulang, gak punya alasan, terlambat, tuan saya marah. Coba kalau seumpama kita nemuin pembantu lagi di pasar, ibu-ibu, lagi di pasar, nggak tahu di pasar Senen, pasar Rebo, pasar Remis, ataupun di mana kelihatan ada pembantu yang disuruh tuannya, kemudian duitnya hilang. Kalau ibu-ibu mah nggak malah ngasih duit, malah langsung, makanya jadi pembantu yang benar. Ya, duitnya tuan itu dijaga, paling justru nggak bantu, malah ngasih beban.
Tapi Nabi Muhammad beriin semua duitnya. Kemudian tanya lagi, ini kurang apa lagi kau? Udah belanja, udah selesai. Kan enak. Iya Pak, saya mau pulang takut sama Tuhan. Tuhan saya ini, kalau saya pulang terlambat pasti marah. Saya lagi bingung, cari alasan. Kalau dibilang hilang, nggak mungkin. Kenapa? Mana hilang terus ketemu. Terus dikasih orang di jalan. Mana ada orang mau ngasih uang duit di jalan. Saya lagi bingung. Kemudian kata Rasulullah, gimana kalau saya yang nganterin kamu sampai pulang, aku yang akan memberikan alasan kenapa kamu terlambat. Memberi syafaat Rasulullah. Kata budaknya, wah kalau itu ya selesai udah permasalahan. Ya udah aku anterin. Tapi rumahnya agak jauh, nggak apa-apa aku antar. Diantar ini budak para hadirin. Sampai ke rumah tuannya, itu rumah tuannya, rumahnya nyendiri. Ketika dia melihat Rasulullah datang, dia langsung berkata, kebetulan tuannya udah beriman sama Allah dan Rasulnya. Bahkan cinta dengan Rasulullah. Ketika lihat Rasulullah datang ke rumahnya, seakan-akan menuju rumahnya, ibu, ini Rasulullah ya? Iya. Kelihatannya mau ke rumah kita ini? Iya. Cepat masuk rumah. Kemudian orang tersebut masuk rumah dengan anaknya dipanggil, istrinya dipanggil, ditutup pintunya. Sampai ketika Rasulullah datang, Rasulullah menjawab, Assalamualaikum. Gak ada jawaban. Assalamualaikum. Gak ada jawaban. Disalamin yang ketiga, Assalamualaikum. Dijawab sekeluarga, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Dibukain pintunya, ya Rasulullah, ini mimpi apa semalam? Kok bisa Rasulullah datang ke rumah saya? Masya Allah, kita pada girang, kita pada seneng ini ya Rasulullah. Silakan masuk ya Rasulullah. Rasulullah dipersilahkan masuk para hadirin. Rasulullah dipersilahkan masuk hadirin. Setelah Rasulullah dipersilahkan masuk, ini tuan rumahnya saking bangganya, saking girangnya, saking bahagianya, berkata, ya Rasulullah, ini hari lebaran buat kita. Apa yang kau inginkan ya Rasulullah? Mau nyembelih kambing, aku sembelih. Mau nyembelih onta yang aku miliki, aku sembelih. Pokoknya buat kebahagiaan ini, apapun kau minta, aku beri. Kata Rasulullah, beneran nih. Bener ya Rasulullah. Semua yang aku minta, semua yang kau minta ya Rasulullah. Kalau gitu aku gak minta sembelihin kambing, gak minta sembelihin onta, cuma minta satu aja. Apa ya Rasulullah? 100 kami kasih, apalagi cuma satu. Satu aja. Aku minta budakmu yang pulang terlambat jangan kau marahin. Itu aja gak ada yang lain. Ya Rasulullah, kau datang jauh-jauh dari rumahmu sampai ke rumahku ini cuma mau ngurusin budak yang gak ada nilainya ini. Iya. Aku khawatir kalau kau marah dengan dia, aku kesian sama dia. Dia nggak salah, dia duitnya nggak sengaja dihilangin. Kalau kau marahin, kesian. Nabi Muhammad begitu merasakan penderitaan umatnya, para hadirin. Budak yang nggak ada nilainya, beliau pikirin. Ini saking shocknya tuan rumahnya atau majikannya tadi sampai berkata, kalau hanya karena itu permintaanmu, kalau hanya cuma itu permintaanmu, saksikan ya Rasulullah, fa innahu hurrun liwajhillah. Bukan aku cuma marah, aku nggak marahin, tapi aku bebaskan budak ini di jalan Allah. Kemudian Rasulullah, kalau begitu kau betul-betul bahagiakan. Semoga kau juga akan dimerdekakan dari api neraka Allah Subhanahu. Amin ya Rasulullah. Dapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah duduk, Rasulullah izin, sekarang saya mau pulang. Oh silakan ya Rasulullah, tapi maaf boleh nggak saya tanya? Iya. Tapi waktu saya salam sekali, 2 kali kok nggak dijawab? Kok baru ketika dijawab, Bapak bilang, maaf ya Rasulullah, kami bukan nggak menjawab, kami jawab. Loh kan tadi saya sampai mengulang, iya ya Rasulullah. Kau tadi berkata Assalamualaikum, kami jawab pelan-pelan, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa? Kata beliau, maaf ya Rasulullah, kalau kau sekali Assalamualaikum kau jawab, kamu nggak salam lagi ya Rasulullah. Sedangkan salammu itu kan doa ya Rasulullah. Ketika saya jawab pelan-pelan, Alhamdulillah rumah kami mendapatkan doa keselamatan 3 kali darimu ya Rasulullah. Kalau langsung kami jawab, cuma dapat sekali ya Rasulullah. Makanya kalau ada ulama silaturahim ke rumah Bapak, jangan dijawab dulu salamnya. Tunggu 100-200 kali salam. Sampai capek itu kiai baru kita jawab. Insya Allah nggak balik lagi ke rumah Bapak.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah, senyum beliau. Nggak ada riwayat Rasulullah itu muka masam. Nggak ada riwayat Nabi Muhammad SAW itu marah. Sayyidina Anas, tahu nggak Sayyidina Anas ini diwakafkan oleh ibunya, diberikan sama Rasulullah ketika usia masih 9 tahun. Ini buat kau ya Rasulullah, khidmah. Lah ini Sayyidina Anas, riwayat beliau mengatakan, semenjak aku diambil anak oleh Rasulullah, berkhidmah, bukan diambil anak, berkhidmah kepada Nabi, sampai beliau meninggal, sampai beliau besar, beliau nggak pernah mengatakan, kenapa kamu kok gitu, kenapa kamu nggak gitu. Nggak pernah Rasulullah marah ke saudara saya. Coba kita tanya dengan pembantu kita, berapa kali kita marahin dia. Ini Sayyidina Anas nggak pernah dimarahin. Pernah satu kali Sayyidina Anas ini, ya Allah, kebangetan hadirin, diperintahin Rasulullah ke pasar. Lalu Sayyidina Anas umur 10 tahun. Diperintahin ke pasar, nggak pulang-pulang. Ini kemana Anas? Ada yang nggak beres nih, kata Rasulullah. Didatengin, mau ke pasar, nggak taunya Sayyidina Anas tadi itu, ketika mau ke pasar, dilihat ada temennya main kelereng. Dilihat main kelereng, udah deh, langsung belok arah main kelereng. Ketika itu Rasulullah melihat Sayyidina Anas, Rasulullah tanya, Anas, kok kesini, nggak ke pasar? Oh iya ya Rasulullah, kemudian terus berat, nggak pernah dimarahin. Coba kalau anak kita disuruh beli gula, terus ngilang kemana main kelereng, ini pas waktu main kelereng ditendang dari belakang sama bapaknya. Ya. Tapi kalau Nabi Muhammad Sayyidina Anas begitu dapat kemuliaan oleh Rasulullah SAW, akhlak budi luhur yang begitu tinggi. Nabi Muhammad kalau diundang, nggak pernah telat datang, nggak kayak Ustadz tadi itu diundang datangnya telat lagi, nggih. Kalau Rasulullah nggak pernah datang, apalagi kalau orang miskin. Sampai dikatakan, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Kalau yang ngundang orang miskin, para hadirin, belum ada yang datang, Rasulullah udah datang di depan. Kan beda sama kita. Kalau ngundang orang kaya, Masya Allah, istiqomah datangnya. Duduknya paling depan lagi. Kalau ngundangnya orang miskin, ada aja yang sakit gigi, yang pusing kepalanya. Paling-paling cuma dapat nasi kuning hadirin di sana. Tapi Rasulullah dengan akhlak yang luhur, beliau senantiasa di depan. Kalau apabila orang miskin yang mengundang beliau. Itulah kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, akhlak beliau. Kalau mau ngomong paras beliau, keindahan wajah beliau, apakah Nabi Muhammad itu nggak lebih ganteng dari Nabi Yusuf? Kata ulama, Yusuf itu cuma mendapat kepercikan daripada keindahan wajah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ganteng hadirin. Hanya Nabi Muhammad itu lain sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Allah berikan kepadanya jamal, kegantengan. Tapi Nabi Muhammad jamalun wa jalal, mendapatkan ganteng dan wibawa. Makanya kebanyakan para sahabat itu kalau duduk di hadapan Nabi seperti ini. Nggak bisa memandang lama. Al-Imam Qurtubi dalam kitab beliau di Bab Dzikir menyebutkan bahwa sesungguhnya lam yadhhar lana tamamu suratihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walau dhahara lana tamamu suratihi lama ataqat yununa ru'yata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini kata Imam Qurtubi bahwa keindahan Nabi Muhammad ini memang enggak ditampakkan secara sempurna di mata kita. Kalau umpama ditampakkan, mata kita enggak akan pernah mampu memandang wajah beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu saat Sayyidina Anas itu paling banyak meriwayatkan tentang keindahan wajah Nabi Muhammad karena beliau masih kecil. Kalau sahabat yang besar-besar, mereka kebiasaan nggak berani lihat wajah Nabi. Makanya riwayat hadis tentang syama'il, tentang keindahan Nabi Muhammad biasanya diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang masih muda. Karena biasanya anak muda itu kan nggak kenal wibawa dengan orang tua. Ya. Kadang-kadang Sayyidina Hasan dan Husain itu jenggotnya Nabi dipakai mainan hadirin. Kalau sahabat nggak berani lihat, tapi anak kecil berani megang. Maka Sayyidina Anas pernah suatu saat ditanya tentang bagaimana wajah Nabi Muhammad. Beliau berkata, aku ini suatu saat pernah di malam bulan purnama jalan-jalan sama Rasulullah. Kemudian aku lihat wajah Nabi, kemudian aku lihat bulan purnama. Aku lihat wajah Nabi, aku lihat lagi bulan purnama. Terus aku berjalan, Nabi sampai tanya, ngapain sih Anas? Kok lihat bulan, lihat aku? Wallahi ya Rasulullah, lawajhuka adwa'u minal qamar. Demi Allah ya Rasulullah, wajahmu lebih bersinar dari bulan purnama ya Rasulullah. Itulah wajah Nabi Muhammad SAW.
Kemudian ditanya, seorang bersahabat bertanya kepada Anas, Anas, kau dulu kan pernah lihat Rasulullah? Iya. Akana wajhu Rasulillahi kasayf? Apakah dahulu wajahnya Rasulullah indahnya seperti pedang? Pedang itu kan mengkilap. Pedang. La, enggak seperti pedang. Bal wajhuhu kasyams tajri fi wajhih. Kalau mau tahu wajahnya, seperti yang namanya mentari ataupun matahari yang bersinar di wajah beliau. Itulah wajah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ngomong wajah beliau baginda Muhammad, belum tangannya. Dalam riwayat disebutkan, ma masastu dibajan wala hariron almas au alyanu min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah memegang sutra ataupun beludru yang lebih halus daripada telapak tangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat kalau salaman sama Nabi, dipegang, disentuh tangannya begitu halus, itulah tangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringat beliau, Ummu Sulaim menyebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah suatu saat beliau itu tidur di musim panas hingga akhirnya menetes keringat beliau. Tetesan keringat itu ditadain oleh Ummu Sulaim. Kemudian dipegang dan dicium. Wallahi, beliau bersumpah bahwa keringat Nabi lebih afdol dan lebih wangi daripada bau misik yang begitu wangi para hadirin. Sampai saking wanginya Rasulullah, kalau beliau berjalan di kampung, orang tahu Rasulullah barusan lewat sini. Kenapa? Bau wanginya belum hilang. Itulah baginda Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mempunyai posturnya yang gak tinggi banget juga gak pendek, sedang. Dan jalan sama siapapun serasi. Jalan sama Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu paman beliau, paling tingginya orang di Arab waktu itu. Saking tingginya para hadirin, kalau naik onta kakinya nempel di tanah. Coba bayangin aja tingginya kayak apa. Kalau kita naik sepeda motor Supra udah jinjit-jinjit. Ini Abbas kalau naik yang bas namanya onta, kakinya nempel di tanah. Kemudian kalau jalan sama Sayyidina Abbas, seakan-akan Rasulullah ini nggak kalah tinggi. Kayak timan terpaut dikit. Kemudian kalau beliau jalan dengan sahabat yang lain, serasi kayak sama. Bahkan beliau itu punya yang namanya pembantu selain Sayyidina Anas adalah Abdullah bin Mas'ud. Kita kenal sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah paling pendeknya sahabat. Saking pendeknya diriwayatkan dalam kitab sirah cuma 1 dhira', 1 jengkal. Segini hadirin. Ya, anggap mungkin waktu itu adalah jengkalnya orang Arab, mungkin agak tinggi dikit lah. Segini para hadirin Abdullah bin Mas'ud. Tapi beliau ini walaupun pendek kecil tapi nekat. Waktu masuk Islam udah dilarang sama Rasulullah, jangan ngaku ya. Kalau masuk Islam jangan ngaku. Kemudian kata Sayyidina Abdullah, ya Rasulullah, aku ingin dakwah. Aku ingin mengumumkan bahwa Islam adalah agama yang benar. Ya udah terserah tapi hati-hati. Kamu tuh kecil, nggak bisa jaga diri. Tapi nekat, nggak apa-apa ya Rasulullah. Ini nekat. Biasanya kecil-kecil nekat-nekat memang ya. Kemudian dia kecil nekat, pemuka-pemuka Quraisy ini Abu Jahal, Abu Lahab lagi duduk di sebelah Ka'bah. Wah ini kelas-kelas semua yang duduk ini. Kemudian yang datang namanya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian berkata, menyeru kepada mereka, masuklah kalian ke agama Allah, agama Islam. Nabinya telah datang, Nabi Muhammad. Panas hati mereka. Lu kecil-kecil sini. Orang yang gede-gede udah disiksa, ini kecil-kecil ikut campur. Ditempeleng hadirin sama Abu Jahal. Ditempeleng saking kerasnya. Abu Jahal itu hadirin, makan sekali adalah satu kambing satu orang. Waktu itu masih belum ada darah tinggi hadirin. Juga nggak ada kolesterol. Jadi dimakan semua sama Abu Jahal. Sampai dalam riwayat disebutkan, ini Abdullah bin Mas'ud, sama kepalanya Abu Jahal aja mungkin gedean kepalanya Abu Jahal. Abu Jahal maju ditempeleng Abdullah bin Mas'ud, dalam riwayat disebutkan saking kerasnya nempeleng sampai kupingnya lepas hadirin. Langsung nangis Abdullah bin Mas'ud, datang ke Rasulullah nangis, ya Rasulullah kupingku lepas ya Rasulullah, ngapain ditempeleng sama Abu Jahal? Kan udah saya bilangin. Ngapain nekat? Kan ngapain saya mau dakwah ya Rasulullah, ya nanti lu jangan keburu-buru. Datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang ketawa. Rasulullah berkata, ya Jibril, atadhak anta wa ibn Mas'ud yabki. Kau tertawa, sedangkan Abdullah bin Mas'ud ini lagi nangis. Tega banget kau Jibril.
Kemudian kata Jibril, aku tertawa karena suatu hal yang belum kau ketahui. Nanti aku akan kasih tahu kenapa aku tertawa. Kemudian ya udahlah. Maka peperangan terjadi. Ketika peperangan terjadi, Abu Jahal gugur di medan perang. Tewas di medan perang. Kalau gugur terlalu halus. Tewas di medan perang. Abu Jahal mati. Ketika Abu Jahal mati dicari oleh Abdullah bin Mas'ud. Mana Abu Jahal? Mau balas dendam. Kupingku hilang satu ini gara-gara dia ini. Begitu dilihat Abu Jahal ketika itu duduk. Dia bersandar karena kena pedang. Dalam keadaan sekarat. Dideketin sama Abdullah bin Mas'ud. Wah, ini masih hidup enggak ya? Dia ambil tombak, diletakkan tombak di hidungnya. Dipastiin udah mati belum. Sebab kuping udah hilang satu nih. Kalau nggak mati hilang lagi satunya ini. Ya. Dipegang. Udah. Abu Jahal dalam keadaan ketika itu sudah nggak kuat. Dideketin. Apa kata Abu Jahal? Ini Fir'aunnya Nabi Musa itu udah top. Tapi katanya ketika tenggelam di Laut Merah, Fir'aun itu berkata apa hadirin? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Telat kata malaikat. Udah disiksa baru beriman. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah. Tapi Fir'aunnya Rasulullah ini lebih parah. Ketika Abdullah bin Mas'ud tadi itu, waktu beliau ingin memastikan mati Abu Jahal, kepingin dipenggal, dia naik di dadanya. Dengan sombongnya mengatakan, pengembala domba nggak pantas di dadanya para raja. Mau mati masih sombong ini orang. Kemudian, ya, aku sudah beriman dengan Tuhannya Muhammad. Apa kata Abu Jahal? Qul li Muhammad, sampaikan ke Muhammad. Ana aduwwu fid dunya wal akhirah. Aku musuhnya di dunia dan akhirat. Coba lihat ini Fir'aunnya Nabi Musa lebih parah hadirin. Kalau yang namanya Fir'aun Nabi Muhammad lebih parah dari Fir'aunnya Nabi Musa. Sampai mau mati masih nggak mau damai dengan Rasulullah. Kemudian ya udahlah terserah. Ketika itu nanti dulu. Sekarang giliran kupingmu. Yang dulu pernah ini kisos. Kamu mengambil kupingku, aku ambil kupingmu. Ambil kupingnya. Setelah dipotong kupingnya, dia terus kemudian berpikir. Ini orang-orang nggak tahu ntar kalau kalau Abu Jahal kalau udah mati. Udah dipenggal kalian. Dipenggal kepalanya, kemudian diseret. Sahabat tertawa. Karena Abdullah bin Mas'ud ketika nyeret kepalanya, Abu Jahal ini hampir sama ukurannya hadirin. Ketika diseret, sahabat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dulu yang kurang ajar sama Abdullah bin Mas'ud. Sekarang dia dipotong lehernya. Kemudian ketika dibawa ke depan Rasulullah, Jibril datang. Ya Muhammad, tahu nggak kenapa dulu saya tertawa? Karena saya tahu, kuping balas kuping, balas ada tambahan leher lagi dari Abdullah bin Mas'ud. Maka itu saya ketawa dahulu. Kemudian Rasulullah mengatakan, terima kasih wahai Jibril. Itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengungkapkan tentang keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau itu Abdullah bin Mas'ud suka bawain sendalnya Rasulullah. Rasul kemana beliau bawain dan beliau selalu wangi badannya karena malu kalau membawa sendal Nabi Muhammad dalam keadaan badan gak wangi. Abdullah bin Mas'ud walaupun kecil tapi kedudukannya tinggi di sisi Allah. Pernah suatu saat Abdullah bin Mas'ud duduk di dahan pohon. Kemudian kakinya digoyang-goyang. Sahabat ketawa lihatnya. Kemudian Rasul tanya, kenapa kamu ngetawain Abdullah bin Mas'ud? Lucu kakinya ya Rasulullah. Imut-imut lagi tuh lihat kakinya goyang-goyang. Tapi kata Rasulullah, tahu nggak kau? Apa ya Rasulullah? Demi Allah, kaki kecil itu di mata Allah lebih mulia daripada gunung Uhud. Karena ini beriman kepada Allah. Karena ini cinta dengan nabinya Muhammad SAW. Makanya kita jangan lihat paras orang. Ya, kita lihat bagaimana dekatnya dia dengan Allah. Itulah selalu menjadi barometer kita memuliakan orang. Jangan kita kadang-kadang memuliakan orang ini karena hartanya. Saya sendiri para hadirin kalau melihat situasi di Indonesia, bukan di Melbourne, di Indonesia para hadirin. Saya lihat ustadz ini makomnya juga tergantung mobilnya hadirin. Kalau naik motor itu namanya ustadz, belum kiai. Kalau udah beli Innova itu baru namanya kiai. Kalau udah naik Alphard itu wali Allah para hadirin. Bener.
Saya saksikan, pokoknya kalau udah ustadz kaya, baru itu Masya Allah dihargain orang. Tapi kalau belum kaya, walaupun ilmunya tinggi, nggak dihargain. Karena barometernya harta. Makanya Rasul mengajakkan kepada kita, kamu lihat kecil itu Abdullah Mas'ud, nggak tahu kau, itu lebih mulia dan lebih agung daripada gunung Uhud yang begitu tinggi dan besar. Karena beliau beriman kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata, "Ma ra'aitu syai'an afdal wa ahsan wa ajmalhu min wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Beliau Abdullah bin Mas'ud berkata, beliau Sayyidina Abu Hurairah berkata apa para hadirin? Aku enggak pernah lihat sesuatu, bukan seseorang, sesuatu yang lebih indah dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah aku lihat. Enggak pernah. Pemandangan indah, kayak apapun itu indah, tapi kalau memandang wajah Nabi Muhammad lebih indah para hadirin. Makanya sahabat dulu paling betah duduk sama Rasulullah. Begitu nikmat duduk dengan Nabi, hatinya merasa tenang karena senantiasa turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang indah wajah beliau, yang posturnya begitu mulia, yang begitu wangi baunya, itulah Rasulullah. Makanya hadirin, kalau ada di antara kita yang senang dengan keindahan, Nabi Muhammad paling indahnya makhluk. Kalau senang dengan akhlak, Nabi Muhammad paling indahnya akhlak. Ingin keberanian, tidak ada keberanian yang lebih berani dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali adalah paling beraninya sahabat ketika itu pun berkata, demi Allah, kalau apabila perang itu berkecamuk, kemudian aku ketakutan, tidak ada benteng yang paling menyejukkanku seperti bersembunyi di punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang kalau udah di punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau ngomong keberanian beliau, mau ngomong kepandaian beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai ketika orang kafir pun, para hadirin, orang kafir ketika mempelajari akhlak Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, sampai meletakkan beliau adalah orang nomor 1 di dunia. Nggak beriman beliau kepada Nabi. Sampai mengatakan, lah apalagi kita yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang jadi masalah, hadirin, nggak kenalnya kita dengan Nabi kita Muhammad. Coba kita lihat akhlak beliau, keindahan kedudukan beliau, keindahan wajah beliau. Ya Allah, kalau pengen rasanya setiap hari di rumah kita adalah selalu kita sebut akhlak beliau, sejarah beliau Nabi Muhammad, agar senantiasa tumbuh di hati kita kecintaan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup para hadirin, karena waktu sudah malam, saya ingin bercerita satu cerita agar insya Allah kita senantiasa bisa mencintai beliau Nabi Muhammad. Riwayat menyebutkan, dulu rumah sahabat itu penuh dengan sejarah Rasulullah. Dulu nabimu nak, itu gini, dulu nabimu itu nak, itu gini. Ntar kalau anaknya makan berdiri, nak, dulu nabimu itu kalau makan duduk nak, kalau minum duduk. Itu Rasulullah seperti itu. Nggak usah pakai tunggu, nanti kalau Amerika membuat pernyataan, dokter di Amerika membuat satu riset mengatakan minum duduk, minum makan ataupun makan duduk mempunyai manfaat yang besar, baru kita makan dan minum duduk. Kalau Rasulullah yang ngomong, kita pikir-pikir dulu. Kalau orang-orang barat dengan risetnya mengatakan suatu pernyataan, ya, sebagaimana dikutip oleh Syekh Sya'rawi dalam kitab beliau mengatakan susu ibu itu enggak ada duanya. Tapi ketika waktu itu Inggris membuat pernyataan, susu yang dibuat dengan susu instan itu jauh lebih banyak vitaminnya daripada susu ibu, berbondong-bondong umat Islam wanitanya meninggalkan menyusui anak, ikut orang kafir. Nggak taunya ada lagi riset yang baru mengatakan nggak ada yang lebih baik daripada susu ibu, berpindah lagi. Subhanallah. Ini umat Islam saking nggak kenalnya sama Nabi Muhammad, saking kurang pedenya sama Nabi Muhammad, kurang percaya sama Nabi Muhammad. Kalau apabila orang-orang dengan kepandaian dan risetnya mengatakan suatu pernyataan, sami'na wa ata'na. Tapi kalau Rasulullah yang membuat pernyataan, sami'na wa pikir-pikirna. Ntar dulu. Padahal ini syariat Nabi jelas. Kita nurut aja lah, udah nggak usah pakai, kadang-kadang kita maunya pakai akal, rasional dan lain-lain, nanti dulu. Sekarang kita ke dokter sakit, dokter langsung ngasih resep. Apa pernah kita tanya, dokter ini kandungannya apa? Campurannya berapa? Saya mau tahu dulu dokter, harganya berapa? Apa kata dokter? Udah, cepat pergi. Kalau enggak saya kasih racun biar mati sekalian.
Kita kalau udah dikasih sama Allah kitab Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, yang udah jelas pernyataannya, nggak usah pikir-pikir hadirin, ambil. Tapi boleh kita ambil hikmahnya. Kenapa ya Rasulullah memerintahkan kita makan minum berduduk? Lah kita boleh ambil hikmah, tapi kita tetap melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cerita masalah ini nanti panjang para hadirin, kita sampaikan langsung kepada titik poin pembahasan kita tadi itu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa di rumah sahabat disebut. Semestinya kita kayak gitu hadirin. Supaya anak-anak kita ini nggak jagoin Spiderman, Batman, Superman, dan lain-lainnya. Ya. Kok yang kadang-kadang anak kita mulai kecil diceritain kancil nyolong timun aja. Akhirnya kenal kancil nggak kenal Rasulullah. Ya. Yang kita kadang-kadang ceritain kepada anak-anak kita ini hal-hal yang nggak manfaat. Coba kalau kita ceritakan kepada anak kita tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu anaknya 7. Oh iya, 7. 3 laki-laki. Yang pertama namanya Qasim, makanya dipanggil Abul Qasim. Yang kedua nama anaknya adalah Abdullah, meninggal juga. Dan yang terakhir Ibrahim. Juga punya anak perempuan, kenalin. Oh anak Rasulullah siapa? Yang paling kecil namanya Fatimah, pemimpin para wanita nanti di surga. Oh kita kenalin anak kita. Hadirin, saya kemarin diundang di satu SMA di Malang. 900 orang yang hadir. Saya tanya, satu di antara mereka kalau ada yang bisa jawab, saya kasih 100.000. Sebutin anak Nabi Muhammad, satu pun gak ada yang bisa jawab hadirin. Ini kan musibah. Apa gak malu kita punya anak, ditanya anaknya Nabi Muhammad, gak tahu namanya, ini malu kita. Apalagi terus kenal sama anaknya artis. Kadang-kadang anaknya artis sampai ulang tahunnya tanggal berapa juga apal hadirin. Tapi kalau Nabi gak kenal. Kalau maaf para hadirin, sahabat mengajarkan anak-anaknya cinta sama Rasulullah sampai kadang-kadang diriwayatkan mereka anak sahabat mendapatkan sifatnya Nabi Muhammad sampai seperti melihat Nabi Muhammad. Hidungnya kayak gini, matanya kayak gini, diceritain secara detail oleh para sahabat. Rasulullah itu berani. Makanya kecil-kecil lakonnya anak sahabat yaitu para tabi'in adalah Nabi Muhammad. Hingga suatu saat para hadirin diriwayatkan umur 15 tahun seorang tabi'in anak sahabat pengen ikut perang jihad fisabilillah. Sama bapaknya nggak boleh terlalu muda nak, tunggu 2 tahun lagi, 17 tahun agak gede badannya. Nggak mau pak, saya mau sekarang perang. Udah minta izin sama ibu. Ibu saya mau minta perang. Bilang sama bapak, kata sama ibu, ya udah nanti saya ngomong sama bapak. Kemudian mengatakan ya udah nak, nggak boleh kau masih terlalu muda. Anak tersebut para hadirin semalaman nangis nggak mau tidur. Untuk pengen jihad bersama bapaknya, nangis anak tersebut. Coba ada nggak di antara anak kita yang umur 15 tahun nangis gara-gara nggak diajak ke masjid? Ada nggak di antara anak kita yang nangis minta pergi umroh? Nggak ada. Kalau minta PS nangis banyak. Kalau minta ke Balarat, ya Balarat namanya ya, nangis ada. Ya, kalau di Malang minta ke Jatim Park nangis ada. Minta ke Ancol nangis ada. Tapi kalau minta jihad nggak ada, malah kadang orang tuanya yang nangis ngajakin anaknya sholat. Tapi ini anak sahabat karena dididik dengan kecintaan Allah dan Rasulnya. Hingga ketika usia waktu itu masih dini mau ikut jihad. Kata bapaknya ntar dulu, usiamu masih muda. Ya wahai bapak mau dites kekuatan saya ayo. Saking semangatnya. Udahlah nggak usah, nangis malaman. Kata ibunya, Pak kesian anak kita nangis terus maman. Terus gimana? Ya udahlah. Izinin aja, omong-omong dia juga udah kuat badannya. Kata bapaknya, apa dia ini apa nggak kepingin cari popularitas sama teman-temannya upaya dibilang dia itu berani? Enggak. Apakah dia juga mungkin mau mendapatkan rampasan perang, dapat duit? Anak kita mana kenal dunia pak, kita nggak pernah kenalin anak kita sama dunia. Lah ya pasti karena dia ingin untuk jihad di jalan Allah, ya udah bolehin. Ibu tadi turun ke anaknya, malam-malam berkata, nak udah nggak usah nangis. Ayahmu sudah mengizinkanmu untuk perang besok. Dipeluk ibunya, terima kasih ibu, saya akan siap-siap. Ya udah sekarang istirahat, besok sebelum sholat subuh udah siap. Siap ibu. Sebelum subuh anak tadi udah siap. Mau sholat di masjid bersama bapaknya. Udah bawa pedang, bawa persiapan. Kemudian bapaknya keluar, nak udah siap? Sudah wahai ayah. Ayo niat yang baik di jalan Allah. Siap ayah. Kemudian izin minta ridho kepada ibumu sebelum kau pergi. Iya ayah, sebab habis dari masjid langsung berangkat.
ketika sang anak tersebut izin atau minta ridho kepada ibunya, berkata, "Bu, ridhoi saya, Bu, ya, supaya saya kalau memang mati di jalan Allah, jihad fisabilillah, jadi syahid. Kalau tidak, jadikanlah semua niatku karena Allah." "Iya, anak, aku doain." Kemudian ketika dipeluk, berbisik anak tersebut kepada ibunya, "Umi, Ibu, kalau aku nanti ini menang, doain karena Allah ya." "Iya." "Tapi Bu, kalau saya mati syahid, iya, doain ruh saya nanti dekat dengan ruh Rasulullah. Dan ketika ruhku dekat dengan Rasulullah, Ibu apa enggak kirim salam sama Rasulullah? Inistushhitu ana amatu ballighina salama ila Rasulillah. Kalau sampai aku nanti ruhku ketemu Rasulullah, apa kau enggak kirim salam kepada Rasul? Salam Allah." Ibu nyis, "Hah? Iya. Aku tiap hari kau ceritakan tentang bagaimana Rasulullah. Indahnya wajah beliau, indahnya akhlak beliau. Maka aku kangen, wahai Ibu. Dan tidak ada yang bisa mempertemukanku dengan Nabi kecuali aku mati syahid di jalan Allah." Ibunya langsung berkata, "Wahai anakku, hanya ingin kau bertemu dengan Nabi, kau berjihad di jalan Allah." "Iya, wahai Ibu." Cinta mati anak sahabat Rasulullah ingin bertemu dengan Nabi Muhammad karena senantiasa yang ada di telinganya adalah Nabi Muhammad. Ini loh, didikan sahabat kepada anak-anak mereka. Tapi bagaimana rumah kita para hadirin? Apakah hidup sunnah Nabi Muhammad? Apakah hidup syariat Nabi Muhammad? Apa kenal anak-anak kita dengan Nabi Muhammad? Apa kenal putri-putri kita dengan Fatimah Zahra yang dicintai Nabi Muhammad? Yang nanti ketika manusia ada di padang mahsyar, ketika akan menyeberang di Sirat, di jembatan yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam dari pedang, Allah berkata kepada segenap manusia yang hadir, tundukkan pandanganmu, kemudian pejamkan matamu. Ada apa kata orang-orang? Fatimah putri Rasulullah akan menyeberang di Sirat. Kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, man ma'aha?" Siapa yang bersama Fatimah? Setiap orang yang mencintai dan meniru Fatimah Zahra. Setiap wanita yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, menjaga auratnya, menjaga penghormatan dirinya, dialah yang kelak dengan Fatimah Zahra. Bukan wanita-wanita yang kadang-kadang ngobrol auratnya, hadirin. Yang gak udah punya rasa malu, yang pergaulan bebas. Jangan kita hidup di negeri barat terus kemudian kita ikut kayak orang barat. Itu mereka bukan Fatimah. Fatimah adalah yang menjaga penghargaan dirinya, kehormatan dirinya. Anak kita ini nanti mau sama siapa? Mau sama Fatimah Zahra apa sama mereka? Para hadirin. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, kata Nabi Muhammad. Dikumpulkan manusia kelak dengan orang yang dia cintai. Anak kita cinta dengan Nabi, insya Allah bersama Nabi Muhammad. Anak kita cinta dengan para sahabat Nabi Muhammad, insya Allah bersama Nabi Muhammad. Putri kita cinta dengan Fatimah, dengan Khadijah, dan semua istri Nabi Muhammad, kelak bersama mereka ketika di hari kiamat. Tapi ya ikhwani, wahai saudaraku, bagaimana kalau yang dicintai anak kita adalah orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya? Apa enggak malu? Kadang handphone anak kita atau kamar anak kita ada foto seseorang yang dia cintai, yang mulai lahir sampai detik ini belum pernah sekalipun sujud sama Allah. Ini terjadi di rumah kita, hadirin. Anak kita begitu bangga dengan pemain bola, begitu bangga dengan orang-orang artis-artis barat, hingga akhirnya mereka nggak kenal Nabi Muhammad, nggak kenal sahabat yang begitu mulia, nggak kenal anak cucu Rasulullah, nggak kenal para penerus perjuangan Nabi Muhammad. Yang justru malah dikenal adalah orang-orang yang jauh dari Allah dan Nabi Muhammad. Bahkan kadang-kadang para hadirin, pemain bola yang dibanggain tersebut adalah orang yang mencaci Rasulullah SAW. Ini semua kesalahan kita nggak mengenalkan anak kita kepada Nabi kita Muhammad. Ayo, Rasul mengatakan adibu au alimu auladakum ala hubbi thalathin. Didik anak kalian, ajarkan anak kalian untuk cinta 3 hal. Ala hubbi nabiyikum. Rasul yang merintahin. Didik anak kalian cinta kepada Nabi kalian. Wa ala hubbi ahli baitih, dan cinta kepada keluarga, dalam riwayat cinta kepada penerusnya, yaitu para ulama. Dan yang terakhir adalah ala hubbil Quran, cinta kepada Al-Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi hati kita cinta kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad.
Semoga rumah kita adalah rumah yang dibanggakan Rasulullah. Semoga derajat kita diangkat oleh Allah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah. Dalam kehidupan kita senantiasa berjalan di syariat yang Allah ridhai di dunia maupun akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan hajat-hajat kita semua. Membersihkan hati kita semua, meluruskan niat kita semuanya. Dan mengampuni dosa kita para hadirin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup kehidupan kita semua dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma ya Allah, kami bersimpuh di pintu rahmat-Mu. Kami bersimpuh di rumah yang paling Kau cintai ya Allah. Kami bersimpuh di tempat majlis yang sangat Kau banggakan ya Allah. Sebagaimana riwayat Nabi-Mu yang mengatakan, tidaklah sekelompok kaum yang berkumpul untuk zikir menuntut ilmu, kecuali malaikat berkata, Qumu maghfuran lakum, bangkitlah kau dari majlis dan dosamu telah diampuni, wa buddilat sayyi'atukum hasanah, bukan cuma dosa diampuni, akan tetapi keburukanmu dirubah menjadi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, jangan Kau keluarkan dari majlis kami, dari majlis ini, kecuali dosa kami telah Kau ampuni ya Allah. Derajat kami Kau angkat ya Allah. Keadaan kami Kau rubah ya Allah. Keadaan keluarga kami Kau rubah ya Allah. Menjadi keadaan yang senantiasa lebih baik, lebih Kau ridhoi di dunia maupun akhirat. Allahumma ya Allah, berilah kemudahan untukku ya Allah. Perubahan untuk kami ya Allah, kemudahan untuk kami menjalani syariat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Suami kami suami yang soleh, istri kami istri yang solehah. Ya Allah, jadikan kami umat Nabi Muhammad yang kelak akan membuahkan kebahagiaan di hati Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan Kau jadikan seorang pun di antara kami hamba-Mu umat Nabi Muhammad yang membawa kekecewaan di hati Nabi Muhammad, yang memalukan Rasulullah di hadapan para Nabi dan Rasul. Ya Allah, ya Allah, hidayah-Mu kami harapkan di majlis ini. Taufik dan petunjuk-Mu ya Allah, berikan kepada kami ya Allah. Hingga senantiasa condong hati kami berbuat amalan yang soleh, yang Kau senantiasa ridhai ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana abwabal jud. Waftah lana abwabal karam was-su'ud. Waj'al ahlil wafa' bil uhud. Warbutna rabtan la yanhal bi sahib magamil mahmud. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan Kau pisahkan kami dengan Nabi-Mu Muhammad, baik di dunia maupun kelak di barzakh, ataupun ketika kelak nanti ya Allah, nanti di yaumil mahsyar, di padang mahsyar. Jangan Kau jauhkan kami dengan Nabi-Mu Muhammad. Senantiasa kami di barisan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau giring kami masuk ke dalam surga-Mu bersama Nabi Muhammad. Kau ridha kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Ya Allah, ampun-Mu lebih kami harapkan ya Allah. Ampunan-Mu lebih besar dari besarnya dosa kami ya Allah. Rahmat-Mu lebih kami harapkan dari amal ibadah kami yang sedikit ya Allah. Engkaulah zat yang paling dermawan ya Allah. Kami mengetuk pintu-Mu ya Allah. Apabila Kau tolak kami dari pintu-Mu, kepada pintu siapa kami mengetuk ya Allah? Kepada zat dermawan mana yang kami minta ya Allah? Hanya Engkau ya Allah, Engkau ya Allah, Engkau ya Allah, yang memberi ampunan kepada kami dan mengangkat derajat kami ya Allah, dan memberi hidayah kepada kami dan anak cucu kami sampai kelak nanti yaumil qiyamah. Tetap Islam ya Allah, tetap iman ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saudara kita Lukman akan menerjemahkan perkataan atau ceramah saya nanti dalam bahasa Inggris secara ringkasan. Tapi saya sebelumnya minta maaf, karena saya besok pagi jam 8:30 harus ke airport, ke bandara untuk pulang. Maka saat ini saya ada beberapa saudara yang belum sempat saya silaturahim. Saya nggak bisa untuk di sini sampai nanti waktu Isya. Dan apabila ada perkataan saya yang terlalu kasar atau salah, saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Kalau ada yang dari Jawa, saya minta kula nyuwun agungipun pangapunten. Minta maaf yang banyak atas kesalahan ataupun mungkin kasarnya saya bikin kara, tapi tiada lain semua ini insya Allah akan menjadi majelis persaudaraan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa rabbil alamin. Sampai ke maaf temannya dari luar negeri yang tidak paham omongan saya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To our dearest Jama'at who have made the effort to come here, but
unfortunately could not understand what was being said by our dear Habib. He would like to apologize. He has to leave first because he has to leave for the airport tomorrow at 8:30, but he has some family that he would like to visit before doing so, inshallah. So that's why he's taking his leave early. Inshallah. Inshallah. But don't worry, he has given me the amana of still giving the gist of what wisdom and what advice he has given to us. But if you would like to see him out first, I think you should. You should take it right now, inshallah. Um, Alhamdulillah. Allah Akbar. Just wait. Do I need? I don't think I need the mic. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. So, okay. The gist of Habib's talk today was mainly on 3 issues. The first one was he would just like to praise the Jama'ah of this masjid and to continue to strive. He described, he opened this praise of the people of the masjid with a famous saying or hadith regarding Allah subhanahu wa ta'ala's love for the masjid being the most beloved of places, and his disdain, his hatred for the markets being the worst of places. And the Habib explained, why is this the case? Because the masjid is a place in which Allah subhanahu wa ta'ala is often remembered, whereas the market is a place where Allah subhanahu wa ta'ala is often forgotten. And the Habib continues by talking about our own houses. And the ulama say, the scholars say, your house, our houses can be either like the masajid, or they can either be like the markets, depending on what we do inside of them. If we fill our houses with the affairs of the akhirah, of remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum kepada jamaah, mohon memberi kehormatan kepada tamu kita yang ingin mendengar ringkasannya dalam bahasa Inggris. Jazakumullah khairul jaza. Afwan, saya mungkin tidak sehalus Habib ya. Saya juga mohon maaf. So, our houses can either be like the masajid if we fill them with the remembrance for Allah subhanahu wa ta'ala, but they will also be like the markets if we fulfill them with affairs of the dunya that have nothing to do with Allah subhanahu wa ta'ala. And he continues the talk with a general theme that he is bringing with the talks he is giving in Melbourne, which is growing the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in our hearts. Today he has decided to do so by focusing on the attributes of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Specifically, the ulama, they divide these attributes into 2. The khalq, or the creation, the physical appearance of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the second division, the second grouping is based on the characteristics, the softer attributes, the ones that are not immediately apparent. And he emphasizes, he articulates what these characteristics are through the use of various ayat, hadith, and stories.
For example, he begins with speaking with the characteristics, the aspects of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that is inshallah easier, and we are expected to emulate them. As he once said in the previous majalis, where Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, if you want to love Allah, if you want the love of Allah subhanahu wa ta'ala, then follow me. Yani follow the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Follow his example, not And so, what are the characteristics of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? His character. First of all, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. The Habib began with talking about how much concern, how much love he has for his ummah. Yeah? The story, it mostly leads into the shafa'ah that he will give in the akhirah. And the Habib explains that the concern of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for his ummah is very visible in this dunya, in this world, but it also extends into the akhirah. What is an example of his shafa'ah, of his effort to argue for us in front of Allah subhanahu wa ta'ala? Well, consider the Habib quoted the ayah from the Quran, where look at how Allah subhanahu wa ta'ala refers to us before the guidance, before the coming of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He says, you were in a manifest, you were clearly astray, as in we were visibly going astray. And then look at how the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's ummah, us, look at how we are referred to after the coming of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He says, you are the best of humanity, you are the best of people that has been raised out of humanity. And so, mashallah, how much effort it took to reverse our position. At one point we were going into the Jahannam, and now we were going the opposite way into Jannah. We ourselves know how hard this is. But imagine that the Prophet, but for us, we are limited to the people that we know, in front of us, around us, our families. But the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as the mercy to mankind, planned from A to Z, from everyone during his time, far into the akhirah. And the Habib emphasizes this concern. So this is the general stance, the general love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for his people. Specifically, what kind of love did he have? One day, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was in the market, and he saw a slave, and the slave was confused. There was a look of confusion. And immediately the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after observing, walked up to the slave and asked, there seems to be something wrong. What is the matter? Please tell me what is wrong. And the slave answers, I was sent by my master to buy something from this market. The problem is, the money that was given to me is now missing. 4 dinar. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked, how much money were you given? And the slave answered, I was given 4 dinars. And the Habib compares with us nowadays. If you saw someone in the markets, maybe at Meyer or at Victoria Market or maybe Dandenong Market or wherever, and they have this confused look on their face, and you say, I mean, 4 dinars. 4 sounds like a very small number, but dinars is dinars is not a small sum. How much money do you think you would give to help someone? Like, for all we know, this slave could have been asked to shop for a week's worth of shopping, a week's worth of food and clothing and supplies and everything. No. Okay. Inshallah. Quickly, inshallah. Inshallah. And the Prophet Muhammad ﷺ looked into his clothing. He found that he had 4 dinars, right? If you were asked to, if someone in front of you was expected to make a week's worth of shopping, and you had exactly the amount of money for a week's worth of shopping, how much do you think you will give? And know that the Prophet Muhammad ﷺ gave everything he had in his pocket to that slave, so that the fool could fulfill the shopping. And the companions who were around him at the time, they asked him,
how about you? How will you fulfill the needs of your family? What about your family? And Prophet Muhammad ﷺ, without missing a beat, he immediately says, know that the family of Muhammad is fasting today. Inshallah. But the story does not end there. Ya ikhwani wa ahibbai. Brothers and sisters, the story does not end there. The slave still, after doing the shopping, has a confused look on the face. And the Prophet Muhammad ﷺ walks up to the slave and asks, what is the problem now? What's wrong? You have fulfilled your duty. And the slave answers, no, actually, that's only half the problem. There is still something wrong. What is that? If I go back, my master will scold me for being late. Because the slave was standing there in confusion for such a long time. And so the Prophet Muhammad ﷺ says, what if I take you back and appeal to your master on your behalf? And of course the slave says, well, if you do that, then inshallah everything will be okay. But the slave says, my master lives quite far from this market. And the Prophet ﷺ says, no problem. It's okay, let's go. Now, barakallah, Allah subhanahu wa ta'ala is the planners. When the master of the slave sees them coming, and this master, mashallah, alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, he is a believer now. He believes in Allah and His Messenger. And he sees, and he asks his wife, just, because sometimes you see something, you want to make sure this is for real. Yeah. And he asks his wife, is that the Prophet Muhammad ﷺ coming to us now to grace us with his presence? And the wife says, yes, it seems that it's him. And so what do? They do not fanfare and banners. They go into the house and hide and they shut the door. And us hearing the story, we might be confused. How could anyone do such a thing? Are they ignoring the Prophet Muhammad ﷺ? Wallahi, no. The story continues. The Prophet Muhammad ﷺ walks up to the door and he gives salams the first time. Assalamu alaikum wa rahmatullah, to the people inside the house. And he hears nothing. So he gives salams again, because that is our adab as Muslims, to give salams 3 times before turning away. He gives salams the second time, Assalamu alaikum, and still no one replies. The third time, Assalamu alaikum wa rahmatullah, the family replies in unison, screaming at the top of their lungs with adab, alhamdulillah, wa alaikum salam wa rahmatullah, O Messenger of Allah. And they greet him, and they're so excited to have them. They're asking him, what brings you to our door, mashallah? And the master of the slave goes, O Messenger of Allah, you have brought so much joy to us. Whatever you ask of me, I will give. You want me to slaughter a camel, a sheep, a cow? There is no cows in Saudi Arabia, afwan. Whatever you want, we will give to you. We will give. And the Prophet ﷺ said, is that true, O Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala? Is that true? Speaking to the master, afwan. And the messenger says, yes. And the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala says one thing, I only ask one thing of you if you would like to please me. And the Habib was joking, exaggerating, if the master would have said maybe, you ask of me one thing, if you ask me for 100 things, I would have given it to you. No. Isha, yeah, inshallah. Okay, and let us break now for the Isha adhan, inshallah, and we will continue after Isha. Assalamu alaikum.